Saya sebagai pengerja di sini, saya perkenalkan dulu, mungkin ada jemaat yang setelah saya keluar baru bisa jadi jemaat di tempat ini, atau ada jemaat-jemaat yang biasanya suka bertanya, di mana pengerja yang nama ini? Si ini di mana? Nah, puji Tuhan, saya di sini berpraktek sebagai pengerja di tahun 2004. 2004 bulan Mei ditamatkan di Sekolah Alkitab Palembang dari tingkat 2. Selama 1 tahun setengah, bulan Mei ketemu bulan Mei 1 tahun, dan saya keluar di bulan Januari atau Februari, saya lupa tepatnya, tapi di awal tahun setelah 1 tahun setengah itu. Saya pergi ke sebuah tempat yang, karena selama saya pengerja di sini, saya minta izin sama om dan tante untuk melayani sebuah kantor di Priuk. Dan ketika mereka pindah di Harmoni, saya juga layani di sana kantor tersebut, karyawan-karyawan mereka. Dan mereka kasih saya rumah baru mereka, tapi di Taman Harapan Baru. Saya dikasih rumah mereka untuk saya tinggal, terserah Bapak mau gunakan itu untuk apa, selama-lamanya menurut mereka. Saya kutip saja kalimat mereka. Artinya mereka bebaskan saya untuk tinggal di tempat itu. Dan mereka tinggal beli rumah di belakang mall ini, Mall Kelapa Gading. Saya pelayanan oleh kemurahan Tuhan, saya pelayanan terus dalam pelayanan yang tentunya kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan. Singkat cerita, tiba-tiba suatu waktu saya dari Papua singgah ke tempat kelahiran saya di Manado. Dan di Manado tersebut, saya seperti biasanya 1 atau 2 minggu kalau untuk setelah pelayanan. Biasanya setelah itu terasa bosan karena tahun 95 saya pernah merantau, jadi sudah mulai tahu hal-hal yang di luar daerah saya. Saya kembali ke tempat yang tadi tersebut, tapi tiba-tiba saya seperti seorang yang jatuh cinta. Saya ceritakan di hari Kamis, saya mengingat kepada seseorang, saya gambarkan seperti seorang jatuh cinta, tapi ini kepada seorang pria. Dan ketika saya mengingat orang tersebut, saya sepertinya sedih karena saya tahu dia belum kenal Tuhan. Saya menangis. Tidak tahu alasannya, selain itu apa. Saya mungkin cari alasan yang lain. Tapi yang paling pasti, selama hampir 6-7 bulan itu saya bergumul kepada Tuhan. Saya coba berusaha untuk cari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saya harus mengambil keputusan di bulan Desember yang tentunya sangat berat. Harus meninggalkan apa yang diberikan kepada saya untuk bisa lebih enak lah dari orang yang tinggal kos-kosan. Saya harus tinggalkan banyak hal tentunya, kerinduan-kerinduan, impian-impian besar dengan sebuah modal kepercayaan. Dan selama 6-7 bulan itu Tuhan mengajarkan sesuatu, menulis sebuah visi untuk dikerjakan di sana. Puji Tuhan, di Desember itu saya adakan KKR, dan di Januari dibuat pelayanan. Sampai hari ini pelayanan itu 6-7 tahun, saya melayani khusus anak-anak muda. Anak-anak muda yang saya layani, dan visi kami adalah pelayanan ministry yang tentunya mengumpulkan anak muda siapa saja dan penginjilan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan di 4 tahun terakhir ada orang-orang yang bukan sekedar bertobat sebelum itu, tapi mereka memutuskan untuk ke sekolah Alkitab, dan ada 21 orang yang mereka telah dilepas dari sekolah Alkitab. Saya ingat betul, mungkin 15 orang atau 16 orang yang memang mereka lahir dari pelayanan ini. Saya membaptis mereka, tapi yang 6 orang atau 5 orang itu mereka setelah mereka bertobat, mereka bertumbuh, mereka kembali ke gereja masing-masing mereka. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan saya tidak akan pernah gagal. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan sekali lagi kepada saya. Mari buka Alkitab, kita akan melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Saya tertarik dengan berita yang Tuhan suruh Paulus sampaikan ketika dia bertobat. Kisah Rasul pasal yang ke-26, saya bacakan saja dari ayat yang ke-15. Dari ketika Paulus menceritakan pertobatannya dan panggilannya, saya bacakan dari ayat yang ke-15 begini. Tetapi aku menjawab, ketika Tuhan menjamah Paulus lewat sebuah cahaya, hal-hal yang istilahnya tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Tapi ketika Tuhan menjamah Paulus, ketika Paulus dengan surat kuasa penuh
untuk membinasakan, untuk menggagalkan, untuk coba memadamkan iman orang-orang Kristen pada waktu itu. Ayat 16 dibilang begini, tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bisa katakan amin. Saya percaya ini sebuah pelayanan mulia, kehormatan besar dari seorang Paulus yang Tuhan percayakan kepadanya untuk memberitakan kabar yang tidak ada bandingannya di seluruh bumi ini. Makanya Paulus tulis, Injil itu adalah kekuatan Allah. Paulus tidak menghiraukan nyawanya, Paulus tidak peduli dengan soal-soal penghidupannya, bukan berarti tidak butuh. Paulus bilang, aku miskin tapi aku memperkaya banyak orang. Bukan berarti Paulus tidak punya kesempatan untuk menjadi orang kaya. Karena dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Paulus coba pertahankan panggilannya, bukan karena Paulus tidak menghadapi tantangan yang ada. Tapi sebuah kehormatan besar ketika Paulus ingin membinasakan orang-orang percaya, tiba-tiba Tuhan berinisiatif di tengah jalan tanpa penginjilan, tanpa ada campur tangan orang lain. Tuhan tiba-tiba menyelamatkan Paulus pada waktu itu. Dan dari pertobatannya, Paulus beri kesaksian bahwa panggilannya adalah untuk membuat orang-orang dari gelap datang kepada terang, dari yang diikat oleh iblis dibebaskan, supaya mereka oleh iman mereka mendapat pengampunan dosa, itu garis besarnya, dan mendapat bagian yang telah ditentukan. Dengan bahasa yang paling sederhana adalah sorga yang telah Tuhan siapkan kepada manusia. Saya berpikir tentang ayat-ayat ini. Saya coba merenungkan ayat-ayat ini. Saya dapat rema ayat ini jauh sebelum saya ada di tempat ini hari ini. Saya merenungkan kenapa Paulus sampai terus membayar harga di hidupnya untuk menyampaikan berita ini. Dan Paulus tahu ketika dia menyampaikan berita ini, tidak semua orang setuju dengan pendapatnya. Paulus tahu ketika dia menyampaikan Injil ini, ada masa-masanya dia ditolak dan terbukti dalam Alkitab. Ketika dia ditolak, ketika orang melempari dia dengan batu. Tapi kenapa Paulus tetap punya semangat yang sama, punya nyala api yang sama untuk tetap mempertahankan dan memberitakan Injil. Sehingga dia menulis, aku tidak akan menghiraukan nyawaku asal saja aku mencapai garis akhir. Saya sangat percaya ini sebuah kebanggaan, ini sebuah kehormatan jika Tuhan memanggil seseorang untuk menyampaikan Injil kepada orang yang ada di dunia ini, amin. Tapi saya tidak sorot hal itu yang lebih jauh. Saya melihat di balik panggilan Tuhan kepada Paulus ini, ada sebuah kasih yang besar. Yang bukan karena Paulus menerima panggilan itu, tapi inisiatif Tuhan. Karena melihat manusia di muka bumi ini yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat menurut kebenarannya sendiri. Karena firman Tuhan berkata kebenaran manusia di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Yang Tuhan melihat bahwa umat-umatku seperti domba yang tidak digembalakan. Yang Alkitab katakan Yesus perlu datang supaya untuk membuat orang-orang yang terhilang ini ditemukan kembali. Orang-orang berdosa ini diperdamaikan dan supaya mereka bisa memiliki sebuah tempat yang ditentukan bagi mereka. Ini bukan karena kebenaran manusia, ini bukan karena Paulus. Ini bukan sebuah rancangan pada hari itu. Ini sebuah rancangan sebelum istilahnya Kain dan Habel lahir. Ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam kitab Kejadian,
Allah merencanakan sebuah hal yang lain. Kalau Anda pelajari, Allah beristirahat di hari yang ketujuh. Tapi untuk masalah dosa manusia, Yesus tidak beristirahat. Alkitab katakan dia perlu bekerja mengorbankan darah binatang. Mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Untuk masalah dosa, hari Sabat tidak lagi menjadi sebuah patokan untuk Allah tidak bekerja. Makanya ketika Yesus ada di muka bumi ini, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat coba menentang dia ketika dia buat mujizat pada hari Sabat. Ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bahkan ketika dia menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang pada hari Sabat. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia adalah segala-galanya di dalam mengambil keputusan. Dia yang menentukan batasan-batasan. Dialah yang tahu segala sesuatu. Ini yang Paulus terima pesan itu. Dan Paulus menggebu-gebu. Bukan karena Paulus. Tapi karena inisiatif Tuhan, dia melihat orang di zaman itu sedang dalam keterpurukan dosa. Supaya mereka memiliki pengampunan dosa. Ini masalah, ini bukan masalah modern. Di akhir zaman ada orang kawin mawin makan minum seperti zaman Nuh. Masalah ini masalah klasik. Sebelum Alkitab ini ditulis, dosa telah masuk di Taman Eden. Ini bukan masalah baru. Hanya perkembangan dosa itu lebih lama, lebih kurang pengertiannya. Artinya orang lebih tidak lagi terlalu istilahnya dosa itu sebagai sesuatu yang perlu disingkirkan. Kalau dulu bahasa Alkitab bilang bersinah, dilempar dengan batu. Tapi sekarang diperlembut bahasanya. Wanita idaman lain, pria idaman lain. Tapi kalau Alkitab standar, tetap dosa adalah hasil dari dosa adalah penghukuman. Tetapi di zaman modern karena media, karena segala sesuatu, karena mungkin begitu banyak pengaruhnya sampai hal-hal yang sebenarnya fatal menurut Alkitab, tiba-tiba itu menjadi biasa di telinga kita. Dan ketika ada orang percaya melakukan hal tersebut, sepertinya biasa, ya sudah, itu pilihannya. Tapi di zaman Alkitab itu perlu disorot. Di Korintus Paulus perlu mendapat laporan dari keluarga Chloe tentang ada persinahan di situ. Ada seorang anak tidur dengan istri ayahnya. Entah dia mama tirikah atau entah dia mama kandungkah. Tapi tetap perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Dan dosa mendapat kecaman dari orang-orang yang tentunya ingin meluruskan hal-hal yang menyangkut kehidupan yang akan datang. Ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Berarti masalah ini yang selalu ada. Dosa tidak mulai istilahnya tidak kelihatan langsung dalam perbuatan. Dosa selalu sumbernya di dalam. Dosa selalu mendapat istilahnya mendapat perhatian lebih dari Allah. Tapi Allah tidak setuju dengan hal tersebut. Allah lebih tertarik dengan orangnya yang melakukannya. Dosa selalu, istilahnya kalau Anda baca di Alkitab, selalu memiliki satu pengaruh yang memutuskan. Ketika dosa masuk, hubungan dengan Allah terputus. Dosa bisa memutuskan antara manusia paling penting dengan Allah. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada begitu banyak orang antara manusia dengan manusia. Dosa selalu buruk. Entah dia ke atas kepada Allah maupun kepada sesama. Dan dosa itu di Alkitab katakan itu mulainya dari dalam. Paulus dengar pesan ini untuk beritakan kepada orang-orang, bukan supaya mereka terkesan dengan pelayanan Paulus. Tapi Paulus punya target penting supaya orang-orang yang tadinya disesatkan dalam hati mereka, yang terikat tadi kata Alkitab, yang ada dalam kegelapan, mungkin hidup mereka sepertinya wah, tapi di dalamnya mereka dalam kegelapan. Itu yang Paulus sampaikan, itu yang Tuhan inginkan Paulus sampaikan kepada orang-orang, bukan Yahudi, bukan Israel, tapi orang-orang Yunani. Dan masalahnya dosa. Kalau bicara pengampunan dosa, berarti orang-orang yang Tuhan suruh kepada Paulus memberitakan Injilnya adalah orang-orang yang terikat dalam dosa. Tinggal dalam kegelapan,
terikat oleh kuasa kegelapan. Yuk kita lihat ayat-ayat yang tentunya bisa menolong kita untuk mengerti. Sasaran Injil adalah hati, karena dari hati itulah sumber segala-galanya. Perhatikan Kolose 1 ayat 21. Saya ingin membandingkan supaya kita sedikit mengerti, tertolong untuk bisa mengerti kenapa sasaran Injil langsung tertuju kepada hati, bukan hal yang luar yang tampak. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu, perhatikan, yang dahulu hidup jauh dari Allah. Kalau hanya ayat itu sampai di situ mungkin kita agak bingung menjelaskannya. Tapi dijelaskan di kalimat selanjutnya. Dan yang memusuhinya dalam hati, perhatikan, ini faktor yang paling penting dari dalam. Yang memusuhinya dari dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Tidak mungkin orang tiba-tiba, misalnya ini saya pakai tanda kutip, memperkosa orang. Kalau tiba-tiba ada orang lewat dan dia langsung bilang, saya suka perkosa kepada orang itu. Nggak mungkin. Setiap kali kasus ditanya, ada anak-anak di bawah umur ditanya, kenapa tiba-tiba melakukan hal ini? Selalu mereka berikan alasan sebelumnya. Kami telah nonton film yang tidak bagus itu. Akhirnya karena ada sesuatu mereka menghayal, mungkin belum istilahnya belum terwujud keinginan mereka, tapi berkali-kali itu ada di pikiran mereka. Dan sumbernya dari dalam. Nanti dia akan nyata di waktu-waktu kemudian pada perbuatan mereka. Suami menampar istri, itu tidak mungkin ketika, mama saya suka tampar kamu, Pak. Nggak ada. Tapi bermula dari sesuatu yang kecil mungkin dari dalam. Disimpan, diizinkan terus masuk, hal-hal itu disimpan, tidak langsung diperbaiki. Sampai di titik tertentu. Kadang-kadang itu menjadi perselisihan yang sangat tajam. Dan tidak menutup kemungkinan ada begitu banyak juga orang yang harus berakhir dengan perceraian. Memang dosa dari dalam. Saya buktikan sekali lagi dalam Markus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, perhatikan, dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan itu dilakukan dengan tubuh pasti. Pencurian, ini dari dalam semuanya bermula. Pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, bisa luaskan daftar itu. Iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah kenapa Allah berinisiatif perlu membangkitkan seorang penginjil yang bernama Paulus. Inilah begitu kenapa Allah berinisiatif untuk membangkitkan hamba-hambanya. Bukan berarti jemaat tidak bisa menginjil. Tapi sangat-sangat sedikit pengaruhnya dengan hamba-hamba yang dipilih langsung oleh Tuhan. Inilah kenapa alasan kenapa Tuhan perlu melakukan sesuatu lewat Injil yang keluar dari mulut hamba-hambanya. Karena memang manusia di dalam hatinya telah memusuhi Allah sejak semula. Di dalam kitab Kejadian pasal 6, Tuhan membinasakan orang-orang pada waktu itu dengan air bah. Salah satu kalimat pendek ditulis di situ. Karena kecenderungan hati manusia berbuat kejahatan. Di kitab Yoel perlu disinggung masalah hati. Koyakanlah hatimu bukan pakaianmu. Di zaman-zaman sebelumnya ketika orang mengoyakkan pakaian, tanda mereka bertobat dari dalam. Tapi di zaman Yoel 400 tahun sebelum zaman Yesus hadir, tiba-tiba itu terjadi perubahan. Mereka mengoyakkan pakaian, tapi hati mereka tidak. Kenapa Injil perlu diluaskan sekarang? Kenapa Injil perlu disampaikan berkali-kali kepada orang-orang? Kenapa setiap di sini harus disampaikan firman Tuhan?
entah dari istilah ya, tamu yang hadir maupun misalnya pengembalaan di tempat ini, perlu menyampaikan berita ini. Karena memang kecenderungan hati manusia, ini kita tidak bicarakan orang di luar sana yang memang belum mengenal Injil. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang berada dalam jemaat, ketika Paulus menulis kepada jemaat-jemaat yang dia layani sebelumnya, dia selalu menegaskan tentang bagaimana mereka harus menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Padahal mereka jemaat. Selalu sumbernya dari sini kejahatan itu. Yang masuk tidak menajiskan seseorang, tapi yang keluar. Saya melihat hal yang lebih dalam. Ini bukti kasih Allah sebenarnya. Coba kalau Allah tidak bangkitkan Paulus, tidak akan lahir jemaat-jemaat dan tidak akan adakan firman yang tentunya kita bisa pelajari tentang kehidupan ini. Walaupun ketika ada yang mungkin bertanya, Allah kan punya banyak cara, dia bisa bangkitkan orang yang lain. Saya persempit tadi. Coba Allah tidak bangkitkan hamba-hambanya. Saya sangat percaya ada begitu banyak orang yang akan berakhir dalam kebinasaan. Bahkan kalau Anda baca Alkitab dalam kitab Petrus, bahwa Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan. Saya ambil kesimpulan sederhana, bahwa sebenarnya neraka ini bukan keinginan Tuhan untuk manusia masuk ke sana. Neraka ini tidak diciptakan untuk manusia ciptaannya yang paling mulia. Neraka ini diciptakan untuk malaikat yang telah jatuh. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang masuk ke sana, itu bukan kesalahan Allah. Kenapa? Karena dia telah berikan korban yang sempurna melalui Kristus di atas kayu salib. Itu bukan kesalahan Allah lagi. Makanya Allah perlu bangkitkan hamba-hambanya. Allah perlu bangkitkan setiap hal di dunia ini untuk memberi kesaksian, memberitakan Injil. Injil yang tidak terbendung, Injil yang punya kuasa, yang tidak kehilangan kekuatannya zaman demi zaman. Orang siapa saja yang memberitakan Injil, Injil selalu berdampak, Injil selalu merubah setiap hati. Injil sanggup membuat orang yang berdosa menjadi orang-orang yang benar, orang-orang penghujat, orang-orang pesina menjadi para saleh-saleh Kristus. Injil punya dampak yang besar. Tidak peduli disampaikan dengan cara seperti apa. Walaupun ada pelajaran khusus. Kalau memang orang itu tidak berkenan, dia bisa menyampaikan Injil penuh dengan kuasa. Tapi ketika ketahuan, dia bisa ditinggalkan. Karena ada begitu banyak juga hamba-hamba yang lain yang Tuhan bangkitkan. Berarti ini inisiatif Allah sendiri. Saya sekali lagi mengulanginya. Ini kasih Allah yang ditujukan kepada kita manusia. Coba seandainya saya tidak mendengar Injil di waktu-waktu yang lalu ada KKR. Saya tidak mungkin ada di tempat ini. Coba seandainya ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini, bahkan juga anak-anak muda mungkin tidak terhubung dengan Injil. Saya sangat percaya Anda ada di luar sana. Pertanyaan paling penting dalam hidup ini, kenapa Allah begitu mengasihi dunia ini? Kenapa Allah perlu bangkitkan Paulus yang penjahat ini? Kenapa Allah perlu bangkitkan orang-orang biasa yang tidak terpelajar? Petrus, para nelayan, Yohanes, untuk menggoncangkan Yerusalem dengan Injil. Injil itu bukan barang murahan. Paulus dan Petrus, bahkan juga Yohanes, mereka tidak lahir dari hasil sebuah ajang kompetisi. Tapi mereka dimunculkan nama mereka ketika mereka menyampaikan Injil. Saya menghargai lagu-lagu yang baik, tapi lagu-lagu yang baik tidak bisa menggantikan Injil. Hanya sedikit orang yang bisa bertobat dari lagu-lagu. Lagu-lagu bisa menguatkan beberapa orang. Tapi Injil punya daya kuasa yang lebih dari itu. Petrus ketika sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Lagu-lagu muncul karena pemberitaan Injil. Karena Injil merubah orang itu, maka dia bisa menciptakan lagu tentang keagungan kepada Tuhan yang luar biasa yang telah menyelamatkannya. Tidak mungkin lagu-lagu rohani itu terbit atau diciptakan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kalaupun mereka bisa, mereka adalah orang yang pintar dalam kalimat, tapi tidak mengerti tentang dari dalam. Pertanyaan saya sekali lagi, kenapa? Kenapa Tuhan perlu bangkitkan generasi ini? Kenapa Tuhan perlu pilih orang-orang untuk memberitakan Injil dengan sebuah kebanggaan, tidak menghiraukan nyawanya. Dengan sebuah kebanggaan kalau mencapai garis akhir tersedia mahkota. Kenapa? Kenapa Injil sasarannya di hati manusia?
Karena itu yang saya bilang tadi, dosa tidak akan mendapat tempat di pemandangan Allah. Sehebat apapun, seluar biasa apapun Anda, misalnya saya pakai karena di tempat ini, pelayanan di tempat ini, tapi dosa tetap memuakan bagi Allah. Saya ingin lihat coba Roma pasal yang ke-15, kita lihat bersama-sama. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan dari orang yang telah diubahkan hidupnya. Ayat yang ke-6. Saya tidak bacakan ayat sebelumnya, tapi saya cuma ambil dua kata di situ. Sehingga dengan satu hati, perhatikan ada kata hati di situ, dan satu suara, perhatikan ada kata suara. Kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hati, satu suara. Orang bisa bernyanyi bagi Tuhan dengan suara yang baik, tapi bisa aja hatinya jauh. Itu terjadi di kitab Yesaya bilang dan dikutip lagi di Injil. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Ini gak boleh dipisahkan. Kalau Anda diubah hatinya, tidak mungkin suaramu juga tidak seperti apa yang kata firman Tuhan. Ketika Anda diubah dari dalam, tidak mungkin kata-katamu mengutuk anak-anakmu. Dasar anak buaya, anak kancil. Sangat-sangat tidak mungkin. Ini gak boleh dipisahkan. Tapi masalahnya ada begitu banyak orang yang tentunya bisa di depan mengeluarkan suara yang indah. Saya beri contoh sederhana saja. Coba misalnya yang nyanyi di sini. Orang-orang jemaat bisa nilai yang nyanyi di sini. Wah, suaranya mereka luar biasa menaikkan satu suara. Tidak melewati beat-beatnya. Orang bisa nilai juga, wah kompak mereka, sehati mereka. Manusia bisa istilahnya bisa tertipu dengan pandangan luar. Tapi Tuhan yang maha tahu itu tahu di dalam hati ini nggak ada yang matching dengan saya. Mereka bisa bernyanyi tapi ada yang salah di satu orang di tempat ini. Tuhan yang maha tahu. Nah, untuk itulah Injil dibutuhkan. Karena istilahnya manusia tidak tahu apa yang di dalam diri manusia. Paulus pun tidak tahu apa yang di dalam diri manusia. Kalau Paulus pakai bakatnya untuk menasihati mereka, sangat-sangat sedikit pengaruhnya. Jadi perlu Injil untuk meluruskan hati yang bengkok tadi, yang tinggal dalam kegelapan, yang bahasa Alkitab yang lain terhilang. Disinilah orang-orang terhilang di dalam. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, belum seketika itu mereka dilemparkan dari Taman Eden. Mereka ada di lingkungan Taman Eden, tapi secara rohani mereka terhilang dari dalam. Makanya perlu Injil. Injil ini bisa meluruskan, mendidik kata Alkitab, mengajar, menasihati. Injil ini perlu meluruskan orang-orang yang jalannya bengkok, yang ada dalam kegelapan sekalipun pelayan Tuhan. Injil ini daya kuasa yang tidak ada bandingannya. Anda boleh minta saran, Anda boleh minta nasihat, Anda boleh belajar karakter dari orang-orang bagaimana untuk supaya bersikap baik, menjadi orang-orang yang baik yang dituntut zaman ini. Tapi Injil lebih daripada itu yang bisa merubah orang bukan dari luar, tapi dari dalam. Bahkan kepintaran pun tidak akan pernah bisa mengukur orang itu rohani atau tidak. Karena orang-orang yang pintar pun bisa korupsi. Bahkan yang mengacaukan banyak hal bukan orang bodoh, tapi orang-orang yang pintar. Masalahnya di sini. Kenapa? Tuhan pakai Paulus, Tuhan pakai hamba-hambanya, dan Tuhan pakai suara saya hari ini. Ada satu contoh sederhana dalam kitab Wahyu tentang masalah hati digambarkan dengan pintu. Disamakan seperti Yesus berdiri di depan pintu. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20. Lihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya percaya tidak perlu kita keluar dari sekolah teologi untuk mengerti hal ini. Kita tahu semua di rumah kita punya pintu dan kita tahu cara menggunakannya, fungsinya.
Tidak ada satu anak yang dari tempat ini tiba-tiba mau ke sekolah. Mama, saya mau ke sekolah, dia lewat jendela. Tidak ada. Mama, saya pulang, tiba-tiba lewat atap. Tidak ada. Jadi kita tahu fungsi pintu. Bahkan ketika Yesus bicara ini, Yesus bicara sebenarnya bukan masalah pintu sebenarnya. Jadi Yesus pakai bahasa begini, kalau misalnya Injil, hamba-hamba Tuhan menyampaikan Injil itu, sasarannya Injil itu adalah hati. Pintu hati kita dibuka atau tidak, itu masalahnya. Tapi penyampaiannya, pesannya, kekuatannya tetap sama. Tujuannya tetap sama. Untuk menjangkau hati yang tadi, karena dari dalam hati semua hal jahat bisa terjadi. Tiba-tiba Yesus berdiri depan pintu dan mengetok. Perhatikan syaratnya ini. Kalau ada orang di dalam yang mendengar, syarat pertama, tapi bukan syarat final. Mendengar tidak cukup. Yesus ini maha kuasa, tapi dia memposisikan diri sebagai tamu yang terhormat, tamu yang sopan. Dia bisa tembus tembok, dia maha kuasa, dia maha hadir. Saya berkhotbah hari ini, dia hadir di tempat ini, di tempat-tempat yang lain, di ibadah yang sama, dalam jam yang sama, detik yang sama, dia juga hadir. Dia maha kuasa, dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi untuk hal ini, untuk masalah supaya hati orang diubahkan, ada sebuah keputusan yang Yesus lakukan untuk datang ke rumah itu dan mengetok. Ini tugas Yesus. Saya sederhanakan, ini tugas hamba-hamba Tuhan Paulus tadi yang datang ke tempat-tempat tertentu dan menyampaikan Injil itu seperti dia mengetok pintu hati orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka mendengar, tapi mendengar kata firman bukan persyaratan utamanya atau persyaratan finalnya. Mereka mendengar, tapi percuma kalau mendengar, Yesus tetap tidak akan masuk di hati orang itu. Yesus tidak akan rubah hati orang itu. Tapi ada langkah kedua. Dan mengetok jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Pintu perlu dibukakan. Pintu hatimu perlu terbuka. Itu tugas Anda dan saya. Di bahasa tadi oleh iman mereka. Itu tugas Anda dan saya. Tuhan telah bangkitkan Paulus untuk menyampaikan kabar Injil. Tapi ada tugas Anda dan saya oleh iman mereka. Kita harus buat sebuah keputusan percaya di situ. Mau diubahkan hati kita. Jadi bukan cuma mendengar, tapi perlu membukakan pintu. Perhatikan ayat ini bilang. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Yesus ada di sebuah tempat, selalu banyak hal bisa terjadi. Kalau Yesus ada di hati orang, selalu banyak hal bisa disingkirkan. Hal-hal yang kita anggap itu sukar, yang terikat oleh kuasa kegelapan iblis. Tiba-tiba ketika Yesus ada di hati kita, secepat itu juga kita bisa tanggalkan hal-hal yang sulit tadi. Yesus mau masuk dengan syarat sederhana. Dengar, buka pintu hati. Suara saya seperti mengetuk pintu hatimu. Mengingatkan kita. Untuk kita dengar, tapi dengar tidak cukup. Bapak, ibu, anak-anak muda yang saya hormati. Dengar tidak cukup. Anda perlu buka pintu hatimu dan Yesus akan masuk. Mungkin ada yang terima Yesus dalam hati, tapi Yesus akan ubah kembali hidupmu. Mungkin ada yang bilang, Yesus sudah tinggal dalam hati saya, tapi dia belum memerintah sepenuhnya dalam hidupmu. Engkau masih mabuk, engkau masih merokok, engkau masih pesta pora. Anak muda masih pornografi. Dia perlu merubah yang dari dalam ini. Kenapa? Ini yang saya bilang kasih Tuhan, kenapa? Karena dia tahu masa depan nanti. Karena dia tahu di akhir zaman ini nanti, zaman akhir zaman, akhir dari zaman ini. Kenapa dia perlu mengetuk pintu hati? Kenapa dia perlu bangkitkan Paulus? Kenapa dia perlu bangkitkan saya? Kenapa dia perlu bangkitkan hamba-hambanya? Karena di depan kita jauh di sana, yang dimana ketika dunia ini akan dibongkar, semua orang yang ada di dunia ini yang pernah hidup akan berhadapan dengannya. Perhatikan ayat-ayat terakhir dalam Lukas pasal yang ke-13.
Kenapa Yesus perlu mengetuk pintu hati? Kadang-kadang ketukannya bisa keras. Kadang-kadang bisa keras seperti itu. Tapi kadang-kadang bisa lembut. Kalau memang dia sering tidak dengar atau berusaha untuk menutup, kadang-kadang perlu hal yang keras. Bukan karena Tuhan tidak sayang, kasih Allah ada di balik kalimat demi kalimat, kata-kata hamba-hambanya yang menyampaikan Injil. Anda lihat, Yesus adalah kasih sendiri. Tapi ketika dia duduk dengan orang berdosa, dia menerima mereka, aku tidak menghukum engkau. Tapi ketika ada dia orang Farisi, dia menegur dengan keras, kamu seperti kubur yang dilabur putih bagian luar, tapi dalammu penuh tulang belulang. Itu keras sebenarnya, tapi sebenarnya keras yang penuh kasih. Karena Allah ini kasih. Kalimat-kalimatnya semua penuh kasih. Walaupun disalahartikan oleh orang-orang ketika dia mulai memporak-porandakan bait Allah. Bukan karena dia tidak mengasihi. Dia tahu kalau mereka terus pertahankan itu. Dan ketika mereka nanti, mereka pasti masuk neraka. Dia perlu meluruskan untuk mengingatkan kepada orang-orang. Bahwa kalau dia datang ke dunia ini datang dengan penuh belas kasihan. Dia menerima siapa yang datang kepadanya seperti pujian tadi. Tapi untuk kedatangannya kedua kali, dia harus memisahkan. Bukan kasih lagi yang datang, tapi penghakiman. Dia akan datang sebagai Allah yang adil, yang akan menghakimi manusia dunia ini. Kenapa coba perhatikan ayat yang ke-22, pasal yang ke-13, kenapa Yesus perlu ketuk hati kita semua. Ayat 22 bilang begini, siapa yang diselamatkan kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini pertanyaan yang baik. Pertanyaan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan kita. Di beberapa pertanyaan tentang Tuhan. Selain hal-hal yang istilahnya kehidupan ini maupun keselamatan. Perhatikan apa kata Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ketika Anda dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan, kita ada di jalur perlombaan. Alkitab bilang pintu yang sesak. Perhatikan ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ayat selanjutnya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepada mereka, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan tertatap ratap dan tergertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Kenapa Tuhan perlu ketuk pintu hati kita sekarang? Dia tahu ada hal di depan kita. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia tahu hal yang di depan kita ini. Ada sebuah kesempatan yang telah habis. Kalau sekarang Yesuslah yang mengetuk pintu hati kita lewat pengkhotbah-pengkhotbah yang ada. Tapi di zaman depan nanti, ketika dunia ini akan diadili, orang-orang itulah yang mengetuk pintu dari luar. Tapi pintu telah ditutup dari dalam. Yesus tidak mau kita yang mengetuk dari luar. Dia mau kita ada di sisi dalamnya pintu tersebut, bukan sisi luar. Dia tidak pernah mau membinasakan ciptaannya yang paling mulia, yang dikorban, istilahnya yang dia rela datang ke dunia ini dan berkorban bagi mereka. Dia tidak mau. Dia tidak menginginkan satu dari antara kita untuk binasa. Makanya Injil perlu mengingatkan, berita tentang kebenaran perlu meluruskan orang-orang yang hatinya dalam kegelapan, yang tadi diikat oleh kuasa kegelapan, iblis yang menjadi penunggangnya. Injil tetap punya daya kuasa untuk membebaskan, melepaskan mereka. Kenapa yang saya katakan tadi perlu diketuk pintu hati kita? Karena di depan akan ada kebalikannya. Akan ada sesuatu terbalik. Tiba-tiba orang-orang yang tadinya berharap untuk masuk ke tempat itu,
Tiba-tiba mereka yang mengetuk pintu dari luar. Tuhan, bukakan kami pintu. Kalimat yang sederhana yang keluar, aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyala dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Tapi saya percaya, ketukan mereka bukan selembut tadi yang saya katakan. Kalau Anda baca, mereka telah mendengar, kata Alkitab, mereka beri alasan, kami telah mendengar engkau di jalan-jalan kota kami. Berarti mereka orang Kristen ini. Orang yang telah diberi kesempatan satu kali minimal untuk dengar Injil dan mengetuk pintu hati mereka. Mungkin mereka sekedar lewat dari sebuah jalan lapangan, tiba-tiba ada KKR dan mereka mungkin bisa dengar sedikit dari firman Tuhan itu. Itulah alasan sebenarnya Tuhan menghukum mereka kalau mereka menolak. Mereka coba untuk istilahnya beri alasan. Kami telah mendengar engkau mengajar di jalan kota kami. Bahasa sederhananya saya bilang, kami telah hadir dalam ibadah di Bethlehem ini mendengar firman. Tapi tiba-tiba kebalikannya, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Bahasa sederhananya, aku tidak kenal kamu. Mereka tidak mengetuk seperti ini, Tuhan bukakan saya pintu, tidak. Mereka baru sadar di titik itu, bahwa mereka tidak punya kesempatan. Anda lihat kalau orang punya kesempatan ketika dia berbuat dosa, pengertiannya salah biasanya begini. Kalau saya berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Masih ada hari besok. Tiba-tiba dia perbaiki hidupnya, 1 minggu kemudian tiba-tiba jatuh dalam dosa. Aduh, saya bisa perbaiki. Karena memang belum tertutup pintu itu. Tapi ketika sampai di sebelah sisi pintu luar itu, ini bukan lagi seperti itu, saya nanti akan perbaiki lagi, nggak bisa. Saya percaya ketukannya pasti keras. Saya percaya pasti dia teriak orang itu. Tuhan, bukakan saya pintu. Saya menyesal dengan perbuatan saya ingin perbaiki. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Tuhan, saya sebuah jemaat, saya majelis. Tapi engkau pesina. Dia maha tahu. Di kitab Timotius bilang, ada orang-orang dosanya sepertinya diungkapkan, sepertinya istilahnya dipermalukan pada waktu itu. Tapi ada orang-orang dosanya baru dinyatakan kemudian. Orang-orang itulah yang di sisi luar tadi yang baru dinyatakan kemudian. Tiba-tiba Tuhan berkata, aku tidak kenal. Saya sangat percaya mereka akan menangis terus di tempat itu. Mereka akan berusaha ketuk pintu, Tuhan bukakan saya sampai suaranya habis. Buka saya pintu Tuhan. Saya anak muda yang diurapi Tuhan. Kalau diurapi gak mungkin ada di luar. Mungkinkah mereka termasuk orang yang diketuk pintu hati mereka, mendengar tapi tidak melakukannya. Allah serius dengan Injil. Allah tidak main-main dengan masalah Injil. Kalau Allah punya prinsip untuk mengubah orang-orang dengan Injil, karena dia tahu di depan sana, jangan sampai Anda menyesal, Anda baru tahu Anda ditolak, baru Anda mau perbaiki. Tidak ada kesempatan di hari itu. Hari yang paling tepat untuk memperbaiki hidup seseorang, ketika engkau mendengar Injil itu lewat mulut saya hari ini, mengetuk pintu hatimu. Syaratnya yang harus Anda lakukan adalah buka pintu hatimu. Iya Tuhan, iya Tuhan benar. Saya sudah mulai kurang setia di ibadah. Perhatikan baik-baik. Allah tidak rugi jika satu orang tidak berada di tempat di sorga. Dia menghendaki, tapi Allah tidak rugi. Karena dia maha pencipta. Dia bisa lakukan banyak cara. Tapi dia menghendaki, kehendaknya bukan manusia berakhir di neraka. Sebab itu pada pagi hari ini, saya berdiri merasa bangga, terhormat, dipercayakan untuk menyampaikan berita ini. Saya melihat berita yang saya sampaikan ini, bukan hanya di sini, tapi di beberapa tempat. Kalau ada KKR, saya melihat banyak anak muda bisa tersungkur dan menangis. Mereka perbaiki hidup mereka. Bukan karena saya bisa, bukan. Bukan karena saya fasih, Anda lihat saya bicara, kalimat-kalimatnya masih salah, bukan. Tapi saya punya keyakinan dengan Injil. Saya mendidik anak-anak muda. Saya minta waktu 5 menit terakhir karena ada perjamuan kudus. Ada 2 anak muda ini yang homoseksual. Baru ketahuan mereka homoseksual. Tapi yang si satu ini mau mengendalikan. Dia berusaha mengendalikan yang satu ini supaya meluruskan namanya di hadapan saya. Saya nggak mau tahu, saya bisa tertipu dengan penampilan luar.
Tapi pada saat ketahuan, tiba-tiba mereka berhadapan dengan saya dan telah diatur, merekayasa supaya yang satu tidak mau mengakui kesalahan dosa mereka. Tiba-tiba saya terpikir dan saya mulai bicara, kamu bisa luruskan namamu di hadapan saya tetap akan percaya kamu. Tapi kamu tidak bisa bersembunyi dengan Tuhan kalau itu betul. Kalaupun betul kamu mengakui bahwa itu kesalahan, saya juga tidak akan membenci kamu, bukan hak saya. Dan detik ketika engkau mengakui, Tuhan bisa ampuni detik itu. Walaupun ada konsekuensinya, nanti harga yang kamu bayar akibat dari kesalahanmu itu. Lebih baik Anda malu sekarang, tapi Anda diterima di sisi pintu bagian dalamnya. Masuk dalam kerajaan surga. Daripada Anda berusaha menutup rapat-rapat hidupmu, kesalahanmu. Tapi Anda ditolak pada waktu itu. Ayat terakhir, satu ayat terakhir. Yang tadi saya sudah singgung. Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius 5 ayat 24. Perhatikan. Saya berdoa ayat ini mudah-mudahan. Karena ada pilihan darimu untuk membuka atau menutup. Mengingatkan kita semua. Dosa beberapa orang menyolok, itu yang saya kutip tadi. Seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tiba-tiba pelayan altar ketahuan dosanya dan dibicarakan, ya fatal kesalahannya. Menyolok, tiba-tiba terekspos kesalahannya. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Nah ini yang bahaya, di kemudian itulah yang mereka berdiri di sisi pintu yang sebelah. Jangan sampai pada hari itu Anda baru menyadari Anda orang berdosa buat kesalahan di luar sana. Kesempatan hari ini sebelum engkau keluar dari tempat ini, buat keputusan dalam hidupmu. Kita nyanyikan lagu yang tadi yang sebelum firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.